Ya yang jelas kemarin kejadian di imigrasi itu kan itu ada antrian panjang karena datanya memang dicuri. Ini serangan gitu. Oke. Serangan ransomware, ransom gitu. Jadi ada kelompok yang menyerang kemudian minta ransom, minta tebusan. Oke. Tebusannya itu tadi. Itu 8 juta dolar. 8 juta dolar katanya. Dan katanya grupnya itu namanya Brainkeeper. Nah, mereka mengirim note itu. Saya yakin note-nya juga sama dengan yang dikirim ke pemerintah Indonesia. Iya. Itu note-nya adalah ada 3 poin. Pertama, jangan lapor polisi. Oke. Kedua, jangan perbaiki sendiri. Ini kalau saya terjemahkan. Ketiga, jangan pakai jasa pihak ketiga untuk recovery datamu. Oke. 3 hal itu. Dia bilang tegas, kalau melanggar salah satu saja, kita akan menolak untuk negosiasi. Mereka bilang begitu. Artinya data itu di-destroy sama mereka? Macam-macam mereka kalau mau. Itu bayangkan Bang Refli, data imigrasi, data BSSN, DPR, MPR di host di sana. Iya. Kementerian 56 dan setingkatnya. Nah sekarang pertanyaan kita, kenapa pemerintah mengumumkan PDN tumbang ini hanya skala kecil dibanding kalau Cina matikan internet hari ini? Selesai kita. Iya Bang Refli, gimana YouTube-nya? Iya. Ya, channel Refli Harun gimana Bang? Itu satu contoh. Iya. Nggak tersampaikan ini semua. Iya. WhatsApp mati, belanja online mati, segala macam. Dan itu China. Jadi saudara sekalian, saya penasaran mengenai kebocoran data center Indonesia ini ya. Sebenarnya segawat apa kok bisa begitu? Dan konon kurang ajar juga yang bocorin itu minta uang tebusan. Iya. Berapa 8 deh? 8 juta dolar. 8 juta dolar. Bayangkan 8 juta dolar dia minta uang tebusan ya. Dan dolar mahal lagi sekarang 16.500 kemarin sempat ya. Kita dengan ini ahlinya, sehari-hari ketua umum Partai Umat, tetapi sesungguhnya ahli artificial intelligence. Ridho Rahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua. Jadi tentu ini kan orang awam soal mengenai data Indonesia ini. Sebenarnya apa problemnya? Apa masalahnya? Segawat apa masalahnya itu? Silakan, Bung Ridho. Jadi pertama, sekarang kita masuk era digitalisasi. Segala macam aspek kehidupan kita hampir semuanya ada transformasi digital. Termasuk dalam konteks pelayanan pemerintahan. Itu ada digitalisasi yang cukup masif lah beberapa tahun terakhir ini. Kemudian ada inisiatif namanya Pusat Data Nasional. Itu membangun pusat data. Sejak kapan tuh? Kira-kira 2 tahunan. 2 dimulai tahun. Ya. Satu di Cikarang itu sedang dibangun, pinjaman dari Prancis 2,6 triliun. Kemudian satu di Batam, kayaknya juga ongoing. Satu rencana di IKN. Nggak ada kekaitan sama Budiman Sujatmiko dulu, nggak ada ya? Kurang tahu saya mungkin. Kurang tahu. Nah kemudian, tapi menuju ke sana karena butuh waktu dan butuh dana. Kemudian ada transisi namanya Pusat Data Nasional Sementara. Ini dari info yang saya terima itu di pusat data sementara itu di mana? Pusat data. Nah ini cloud. Cloud itu. Walaupun memang ada fisiknya, cuman kan konsepnya cloud gitu. Katanya yang provide adalah Telkom dan Lintasarta. Jadi di sana disatukan, diintegrasikan data-data dari kementerian, provinsi, kabupaten, kota. Dari satu yang saya terima itu 400-an instansi. 400-an instansi. Sebenarnya motivasinya bagus, planningnya bagus. Tapi kemudian ketika terjadi serangan ini banyak tanda tanya. Pertama tentang kesiapan gitu. Tentang kesiapan. Kemudian ini kan hari keempat, hari kelima masih lumpuh kira-kira. Walaupun ada klaim itu sudah mulai berangsur. Nah, ini yang agak inilah agak kalau saya dari sisi teknis kok apa istilah berangsur itu apa maksudnya kan gitu. Berangsur apa? Berangsur pulih. Ya itu yang buat saya ragu maksudnya apa berangsur pulih. Tapi yang jelas kemarin kejadian di imigrasi itu kan itu ada antrian panjang karena datanya memang dicuri. Ini serangan gitu. Serangan ransomware, ransom gitu. Jadi ada kelompok yang menyerang kemudian minta ransom, minta tebusan. Tebusannya itu tadi. Itu 8 juta dolar. 8 juta dolar katanya. Dan katanya grupnya itu namanya Brainkeeper. Nama grupnya, nama kelompoknya Brainkeeper. Brainkeeper. Ini yang melakukan brand. Iya, brain. Brainkeeper. Ya, Brainkeeper. Ya, Brainkeeper yang melakukan serangan. Nah, ini kalau saya dari sisi teknis ada banyak tanda tanya dan kemudian dari sisi respon mitigasi lebih bertanya-tanya lagi. Sisi teknis ya, mungkin gambaran karena ini mungkin bukan konsumsi umum lah ya karena teknis banget gitu. Tapi intinya dari beberapa
laporan yang dirilis gitu ya, itu kita tahu standar yang digunakan itu ya dari standar teknis menggunakan operating system segala macam kok yang bukan standar ini untuk negara gitu. Padahal kalau saya Bang Refli kemarin sampaikan, sekarang ya kehidupan kita ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan digital. Maka berbicara kedaulatan NKRI, ya berbicara juga kedaulatan digital. Ini satu bagian yang integral lah, tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika pusat datanya itu tumbang, yaitu seperti bangunan fisik milik negara, yang penting yang isinya data-data penting itu runtuh seisi-isinya. Itu analogi yang sangat-sangat tepat lah gitu. Ini dalam konteks ini dicuri atau dirusak? Dicuri. Jadi ransom itu biasanya adalah ransomware itu adalah dia sambil minum dia masuk kemudian mengenkripsi data, memberi kunci pada data tadi. Sehingga pemilik asli kita pemerintah tidak bisa mengakses lagi kecuali pakai kunci yang dikasih dia. Dibuat oleh dia brain chipper ini. Ini kayak ini X saya dulu sebelum X itu. Twitter. Twitter saya. Itu password kan? Iya, Pak. Ini datanya dienkripsi, data-data itu ada dikunci. Nah, kemudian grup ini menjual kira-kira kuncinya ke siapapun yang mau. Awalnya pasti ke pemilik pemerintah. Untuk tembusan. Kalau nanti tidak gubris tidak match, ya tidak deal, biasanya nanti masuk ke bridge forum dijual. Nah, tapi gini Bang, saya kemudian tadi cari gitu ya tentang brain chipper itu. Ini kelompok ini. Chipper tuh lebih murah gitu? Bukan, dia chip itu? CIPHER. Oke. Brandnya tuh brand? Brandnya brand otak itu ya. Dia brand otak ya. Oke. Dia pernah mungkin bulan ini pertengahan itu merilis hacking note. Jadi kepada yang dia tidak hanya satu ini gitu, di tempat-tempat lain juga itu sudah bisnis mereka. Nah, mereka mengirim note itu. Saya yakin note-nya juga sama dengan yang dikirim ke pemerintah Indonesia. Itu note-nya adalah ada 3 poin. Pertama, jangan lapor polisi. Oke. Kedua, jangan perbaiki sendiri. Ini kalau saya terjemahkan. Ketiga, jangan pakai jasa pihak ketiga untuk recovery datamu. 3 hal itu. Dia bilang tegas, kalau melanggar salah satu saja, kita akan menolak untuk negosiasi. Mereka bilang begitu. Artinya data itu di-destroy sama mereka? Macam-macam mereka kalau mau. Itu bayangkan Bang Refli, data imigrasi, data BSSN, DPR, MPR di host di sana. Kementerian 56 dan setingkatnya. Nah, sekarang pertanyaan kita, kenapa pemerintah mengumumkan yang bahwa ini ada ransomware, minta tebusan 8 juta dari brain chipper, sedangkan note-nya ini baru dirilis kemarin, artinya mereka merilis sekitar 14 Juni kalau nggak salah, dan itu ada di internet. Artinya pemerintah kalau memang ini brain chipper pasti akan mendapat note yang sama, 3 note yang sama. Pertanyaannya, kenapa mereka umumkan? Pemerintah umumkan? Kemarin kan diumumkan, Kominfo kan, atau BSS juga, BSS aja. Ini minta tebusan 8 juta, 131 miliar, dan kita menolak untuk membayarkan gitu. Nah, saya melihat ini jelas note-nya tidak seperti itu. Nah, inilah yang orang jangan lapor polisi, ini malah publikasikan rakyat Indonesia. Kenapa itu? Motifnya apa gitu? Ya, saya melihat mungkin ini kemungkinan pertama, mungkin mereka bayar. Karena untuk mendekripsi data tadi sulit sekali. Mereka bayar tuh pemerintah? Iya, entah besarannya berapa. Mereka bayar, tapi nanti ke publik bahwa mungkin bilangnya tidak bayar, tapi nanti kemudian berapa hari kemudian kita berhasil recovery nih. Note-nya dipublish Bang. Jadi brain chipper gini walaupun kelompok. Jadi note-nya itu tadi jangan lapor polisi. Jangan perbaiki sendiri. Jangan pakai jasa. Jangan jasa pihak ketiga. Clear 3 poin. Kalau dilanggar salah satu saja, kita refuse untuk corporate dia bilang. Kan lucu ini. Jadi tidak mau lagi ini yang kerjasama. Yang harus jelaskan lah. Kenapa diumumkan gitu? Dan $8 juta dan segala macam. Banyak pihak ini sanksi. Saya setelah melihat hacking note dari brain chipper ini makin sanksi lagi. Apa motif pemerintah sekarang gitu? Mengumumkan $8 juta dan bilang kita tidak mampu atau tidak akan negosiasi. Kira-kira apa? Ya, tadi kalau menurut saya ingin jadi pahlawan. Ya, kita tidak mampu tapi nanti tidak mau bayar tapi nanti mampu recovery. Datanya. Karena
tidak mungkin pemerintah orang tidak tahu, karena itu it happens ya, seperti di imigrasi. Jadi artinya mengenai pembajakan atau kerusakan ini mau cepat atau lambat orang akan tahu ya. Oh iya. Karena itu pemerintah membutuhkan langkah-langkah untuk menjadi pahlawan itu ya. Ya, saya bisa mengikuti rasionalnya gitu loh. Kalau yang Brandshipper ini dia publish kok, dia akan melakukan yang sama. Dia tidak hack hanya Indonesia, Pak. Oke. Oh, mereka hack mana-mana, kelasnya sudah kelas. Itu sama dulu apa Bjorkman sama? Ya, inilah ada grup-grup lah ya. Ini dikatakan grupnya tidak jauh dari grup Lockbit gitu ya. Itu juga grup kan gitu. Ya, itu. Ini di luar negeri pastinya. Luar negeri. Kalau Lockbit itu di Tengarai ya, dari data itu pentolannya itu dari Rusia gitu. Tapi motifnya ekonomi mereka. Lockbitnya yang mana ya? Lockbit itu yang BSI ya, Bank Syariah kemarin. Kan sempat nge-hack. Iya. Kalau ini di Tengarai? Enggak, yang Lockbit tadi Rusia itu. Kalau ini katanya ini turunan ya atau segala macam, mungkin kelompok baru gitu dari Lockbit tadi. Namanya Brandshipper. Oke. Dan tidak teridentifikasi di mana lokasinya. Oh iya, enggak. Tapi yang menarik ini Bang, hacking note ini tadi saya baru dapat sore ini gitu. Saya searching. Hacking note itu dia publish. Silahkan bisa dicari. Kira-kira apa motivasinya untuk publish? Ya untuk menunjukkan serius mereka. Mereka serius. Ngancamnya serius. Ya, dan mereka kirim tidak hanya untuk Indonesia, kepada korbannya semua yang dihack itu. Jadi hacking note-nya itu standar approach mereka. Jadi mereka bilang ini bisa diselesaikan dengan support kami. Support itu kan bahasa IT, artinya kita bisa do something gitu. Iya. Itu. Ini yang mungkin Bang Refli nanti bisa gali lah mungkin dengan narasumber lain dan mungkin. Iya. Kenapa diumumkan? Oke. Ya ini menarik sih. Cuman masalahnya kan katroknya kan hostnya. Saya baca ini tidak ini kan. Jadi ada orang yang ada yang biasa aja. Ternyata ini luar biasa. Coba kita lihat dulu ya bagaimana apresiasi sobat era sekalian untuk melihat hal ini biar kita tahu nih the degree of dangerousnya ya di mana ya. Kemudian untuk menjadi negara kuat dan rakyat makmur, Indonesia membutuhkan banyak orang-orang berkualitas tinggi seperti Abah Anis, Bung RH dan Bung RG. Nggak ada kaitannya boys. Bung RH, data kita milik negara. Maksudnya apa nih? Era channel mantap. Banyak aplikasi pemerintah dibangun menggunakan program PHP. Apakah PHP itu bahasa yang sudah tidak layak dan tidak aman dipakai? Tanda tanya. Soalnya sistem di perusahaan unicorn aja haram dibuat pakai PHP. PHP ini apa? Ya itu bahasa pemrograman untuk web ya. Bukan ya, yang apa? PHP itu harapan itu. Oh iya. Ngasih PHP. Ngasih PHP itu apa itu? Aduh, harapan apa gitu ya. Menyala Pak Ketum, ayo bikin sekolah buat nyetak ahli-ahli IT. Ya, ini pasti ini followernya umat nih kayaknya nih ya. Hancur dari luar dan dalam, Indonesia carut marut. Kemudian it can get worse if 01 take over the power. Oh enggak ada kaitannya nih ya. Kemudian sistem itu membangunnya sampai terkena hacker, sekalipun itu buatan US atau negara yang lainnya. Membangun yang kuat jauh lebih baik dan hebat. Kita orang Indo yang terbaik di dunia. Maksudnya apa nih Salimun ini? Kejahatan yang diorganisir dari seluruh dunia itu skenario perbudakan modern di zaman sekarang. NKRI belum siap dalam cyber war. Ekonomi politik rusak luar dalam. Jadi begini, ada satu benang merah mungkin yang mau saya tanyakan kepada Bro Ketua ya. Sebenarnya ini kan tidak bisa terhindarkan ya, dunia yang integratif digital seluruh dunia ini kan kita nggak bisa menghindar kan? Tidak bisa, tapi serangan bisa kan? Iya, maksudnya ya. Kalau dulu kan kita menolak globalisasi apa-apa gitu. Ya. Politically iya, tetapi digitalisasi nggak bisa karena sudah lintas negara kan, borderless sudah kan. Ya. Nah pertanyaannya adalah orang kita ini kan kadang-kadang nggak cinta data kan, kadang-kadang sontoloyo dengan data kan, kadang-kadang kan menganggap data nggak terlalu penting, nanti bisa di recovery, bisa dicari ulang dan lain sebagainya. Pertanyaan saya adalah sepenting apakah data-data yang ada di situ? Tadi disebutkan imigrasi misalnya, ya. Tapi apalagi yang kemudian membuat dia dia worth it untuk diperjualbelikan gitu. Jadi sekarang itu kebetulan saya
belajarnya data science. Yeah. Kemarin di Belanda itu 6,5 tahun. Yeah. Jadi memang ada kemajuan AI, artificial intelligence, yang mampu memeras insight, memeras knowledge, memeras meaningful information dari data. Minum dulu dah. Oh iya. Ini lagi semangat sekali. Lagi semangat. Oke. Jadi data sekarang Bang itu dikatakan the new oil. Oke. Ya, the new black gold. Oke. Iya. Karena yang menguasai data menguasai masa depan. Karena dari data itu gini Bang, representasi kita di dunia digital adalah data. I see. Jadi Bang Refli WhatsApp, Bang Refli belanja online, Bang Refli browsing apa, itu semua membentuk profil namanya Refli Harun di dunia digital. Dan itu bisa accessible. Accessible dong. Iya. Ini bagus Bang, nanti saya lanjutkan. Iya. Jadi Bang Refli komplit ini. Yang tidak Bang Refli ceritakan ke orang, itu di dunia digital lebih terekspos. Oke. Banking, masalah pribadi, ya, dan segala macam data-data pribadi ya, macam-macam itu ada bentuknya. Nah, AI sekarang itu memungkinkan kita untuk profile tadi, membentuk image seorang Bang Refli di dunia digital utuh. Oke. Nah, sekarang siapa yang bisa akses tadi, pertanyaan Bang Refli? Yeah. Yang punya infrastruktur digital. Siapa yang punya? Sayangnya Bang, ini saya untuk langsung pada poin utama, infrastruktur digital kita itu dikuasai Cina. Oke. Mereka punya 41 proyek digitalisasi, mulai kabel internet, bawah laut, di atas, dan segala macam, aplikasi 70-an, banking segala macam. Di Cina dan termasuk Indonesia, di Indonesia. Di sini 41 di sini saja. 41 proyek. Itu 2022. Yang saya dengar memang mereka bangun kabel laut, kabel laut itu, Palaparing itu 35.000 km panjangnya. Iya. 1.600 km dibangun oleh China. Di simpul timur Indonesia, mereka ngambil simpul paling penting salah satunya, menghubungkan Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara dan negara-negara luar itu. Mereka yang bangun Fiberstar Bang, itu 3.000 km Jakarta Surabaya, kerjasama dengan itu menghubungkan juga 95 kota. Yang bangun siapa? China. Profilnya bang. Mereka tanam di bawah. Ada bawah laut, submarine ya. Ada juga yang fiber optik ya. Jadi Bang Refli itu seliburan setiap hari lewat jalan raya itu. Iya. Lewat aplikasi, belanja, banking. Dan mudah sekali kalau mereka mau. Mudah sekali. Kalau mau mereka Mana nih namanya Bang Refli Harun? Tahu. Mau nyolong sedikit kan? Karena saya tahu Bang Refli yang bankingnya bisa jadi korban kejahatan dan sial. Tahu data-data pribadi, bisa pemerasan. Iya. Data kesehatan, data segala macam di profile. Bahkan AI tidak hanya profile saja. AI bisa memprediksi. Prediksi Bang. Preference politik Bang Refli, preference macam-macam. Kalau untuk kebutuhan bisnis, preference makanan, sehingga nanti ditawarkanlah makanan jenis ini. Preference fashion, itu analogi ya, contohnya. Makanya kita kadang-kadang sering dihubungi orang kan, dihubungi customer. Salah satunya. Jalan raya dikuasai, aplikasi dikuasai, cloud dikuasai, pusat data mereka bangun di sini. Total 2022 saja mereka punya lebih dari 41 proyek. Itu adalah proyek digital Silk Road. Ibarat manusia kita ini udah telanjang di depan Cina ya. Persis. Saya juga menggunakan bahasa telanjang. Telanjang. Jadi mereka tahu di semua dalaman kita. Jadi yang ingin saya sampaikan juga Bang, PDN Tumbang ini hanya skala kecil dibanding kalau Cina matikan internet hari ini. Selesai kita. Iya Bang Refli, gimana YouTube-nya? Iya. Ya, channel Refli Harun gimana Bang? Itu satu contoh. Iya. Nggak tersampaikan ini semua. Iya. WhatsApp mati, belanja online mati, segala macam. Dan itu China. Yang sekarang mereka punya agenda politik Lebensraumnya itu. Ya mulai sekitar 2010-an lah, 2015. Memang secara data itu masih dikuasai Barat. Iya. Secara global mereka leading lah gitu. Tapi China ini ada muatan politiknya, ekspansi tadi loh Pak, Lebensraum, ingin menguasai lewat proyek Belt and Road Initiative ya. Itu ada versi digitalnya namanya Digital Silk Road, jalur sutra digital. Mereka bangun infrastruktur, tidak hanya bangun, mereka bisa akses, bisa operasi. Kalau nggak mampu bayar nanti, apalagi kita full operasi. Pusat data udah punya 2 tahun 2022 di sini. Mereka lihat swasta-swastanya gencar. Jadi sebenarnya pura-pura punya swasta nasional, tapi belakangnya Cina gitu ya? Oh iya, apalagi negara komunis, swasta di sana kalau nggak nurut kayak Jack Ma kan hilang berapa lama tuh? Iya. Kalau nggak nurut, bisa hilang gitu. Nah kembali tadi tuh Bang, jadi PDN tadi itu ya hanya skala kecil. Bayangkan Bang, kalau mereka matikan banking, payment banking aplikasi,
mereka matikan internet. Jadi gini, ini untuk orang yang awam ya. Ada dua, ada infrastrukturnya, ada programnya. Kalau YouTube misalnya kan, YouTube-nya kan aplikasi punya, gitu ya. Ya aplikasinya kan punya orang Barat boleh. Tapi jalur untuk menghidupkan YouTube-nya itu lewat infrastrukturnya kan. Nah infrastrukturnya Cina for the time being sekarang ini. Dari data yang saya punya itu, sebagian besar memang dikuasai. Oke, jadi kalau seandainya mereka mematikan jalurnya, ya kita nggak bisa kemana-mana. Iya. BTS juga kemarin kan, itu yang bangun kan juga swasta Cina kerjasamanya, walaupun dikorupsi kan kemarin. Iya. Ya, itu Bang. Jadi ini sinyal kecil gitu, bukan mengecilkan masalah PDN ini, tapi ada yang jauh lebih, dan itu bisa anytime, subuh besok dimatikan kalau kita nggak comply dengan kebijakan mereka. Pertanyaannya adalah, lalu melawannya gimana? Nah, pertama ya, menurut saya ya, solusinya kita harus punya infrastruktur digital utuh milik kita, kontrol penuh kita, mau nggak mau. Aplikasi-aplikasi yang sentral harus buatan kita. Messaging itu Bang, buat WhatsApp versi Indonesia mudah sekali. Mudah sekali. Ada kan dulu kan? Iya, tapi kan harus kalau didukung political will, undang-undang peraturan menteri bilang hanya ini, yang lain diblok. Ya. Kayak Cina lah. Cina kan di luar negeri, di dalam negerinya kan dia pakai itu. Pakai sendiri kan. Pakai sendiri. WeChat dia pakai. WhatsApp yang bisa lah membangun anak-anak muda itu. Umpamanya kalau kata kotor yang terkirim assalamualaikum segala macam ini bisa pakai AI gitu. Jadi bagus. Belanja online kita Bang. Aduh, itu kan mengenaskan. Belanja online itu Abang pakai itu ya. Itu nilainya berapa itu? Prediksinya sampai berapa triliun kan? 2021 saja 401 triliun. Kalau pakai sendiri, tapi 90% produk asing kan, produk China. 90%. Orang belanjanya di TikTok, belanja. Kalau kita buat sendiri ya sama saja secara teknologi, bedanya 90% kita balik produk dalam negeri. Itu Bang, itu solusinya itu infrastruktur sendiri, app sendiri. Nah itu harus ada dukungan inisiatif dari society ya, sama political will dari pemerintah dan DPR. Kalau itu formatnya undang-undang yang menyeluruh terintegrasi seluruh kehidupan digital kita, terkait rahasia data ya, terkait aplikasi. Bayangkan gitu. Kita benar-benar kita ini Bang di ASEAN ICT market terbesar nomor 1. Jadi orang-orang di dunia itu melihat ICT itu apa? IT lah ya. IT, Information and Communication Technology ya. Jadi mereka melihat kita ini ya netes air liur ya, pasar yang besar. Kita ini 80% penduduknya aktif di internet 7 jam sehari. Iya, dan termasuk ini mau trending orang Indonesia banyak yang aktif ya. Ya itu Bang. Jadi kembali ke tadi, ini masih sinyal kecil, bukan mengecilkan masalah, tapi sinyal kecil. Tapi luar biasa ya kalau begitu ya. Mudah sekali kita dijajah kalau gitu ya. Itu suatu hal yang besar di sekitar kita sekarang. Nanti mungkin kita kembali ke mitigasi pemerintah ya Bang. Kita harus bahas mengapa diumumkan. Itu pertanyaan paling besar, harus dijawab oleh pemerintah. Ada apa lagi di balik ini gitu. Maksudnya memang fatal diumumkan itu ya? Ya fatal Bang. Kalau benar itu brain chipper yang melakukan, kalau diumumkan marah dong mereka. Dan melanggar ini bilang jangan lapor polisi, dia lapor masyarakat seluruh Indonesia. Lebih dari polisi. Iya. Lalu apa yang dicari pemerintah itu? Jadi ada tidak sekarang? Kalau ada, apakah sudah dibayar? Kemudian nanti mau jadi pahlawan dalam seminggu ke depan? Kami berhasil recovery. Susahnya kan di kita ini dalam hal digitalisasi ini kan banyak pengkhianat, banyak pemburu rentenya kan. Kedaulatan negara nggak penting kan, yang penting rentenya dapat, gitu kan? Ya itu salah satu. Coba kita bacakan beberapa komentar lagi ya untuk menunjukkan Sobat RH ini paham apa enggak ya, nih ya. Tapi saya mulai paham jadinya. Kemudian NKRI belum siap, tadi sistem kearsipan Sri Kandi juga sudah seminggu ini kami tidak dapat akses. Ada lagi Sri Kandi sistem kearsipan. Ya mungkin di host di PDN juga mungkin. Ya. Kemudian kenapa kok nggak kerjasama dengan Google atau Amazon untuk bangun data center yang aman? Nah, ini perlu dijawab ya. Suatu saat internet pasti shutdown. Ini baru permulaan cyber war. Ke depan bakal lebih rusak lagi. Memang sudah dirancang semua by design. Kita memang kalau mati internet sehari aja pusing kepala kita ya. Karena nggak bisa ngapa-ngapain ya. Pak Refli Harun tanyakan kalau terkena
ransomware artinya servernya sudah kemasukan virus yang otomatis bisa mengenkripsi semua data. Apa benar begitu? Dan itu virus menyusup lewat mana? Jadi ransomware ini virus ya? Ya, jadi intinya. Saya ini kan. Kalau internet dimatiin Cina bisa pakai Starlink. Di upgrade chip bro. Masalah hardware. Kalau virus-virus software sih bisa diantisipasi kalau sudah hardware. Pasti ada akses ke dalam atau organisasi dalam Intel, AMD dan lain-lain ya, apalagi nih. Kadang-kadang orang mungkin bisa paham bisa kagak ya. Kalau di film-film tentang hacking sistem kuat nggak mungkin dibobol kalau bukan dari orang dalam atau minimal menerobos masuk ke instansi kayak mata-mata begitu. Nah, jadi ini ada teori tentang konspirasi teori ya. Lebih baik balik ke zaman 90-an semuanya manual pakai kertas. Bismillah Bang Era, Indonesia tanah airku katanya merdeka tapi diambil Cina. Ampun, pemimpin yang cerdas nggak mau, aneh bin nyata. Oke, silakan. Ya. Tadi yang pertama yang ini ya, apa yang virus segala macam tadi. Iya. Ransomware gitu. Ya, ransomware itu sebenarnya tindakan ya. Dia mengambil data, memberikan enkripsi, kemudian minta tebusan. Itu ransomware ya. Nah, ini caranya macam-macam Bang, nggak ada yang satu. Tapi biasanya adalah istilah sekarang clickbait ya. Oke. Dia kirim phishing ya, email, ada link-link. Nah, atau undangan pernikahan gitu. Ya. Nggak pengalaman tuh, Bang Refri? Iya, undangan pernikahan itu, tapi saya nggak klik karena udah terinformasi kalau sudah nggak jelas nomornya, saya nggak klik. Contoh gitu. Seperti itu. Iya. Nah, kemudian mungkin ini karena tidak kurangnya memahami SOP dari SDM-nya dan mungkin jaringan server PDNS yang sementara itu tidak atau dijadikan satu dengan internet yang lain di kantor itu ya. Terus kemudian karyawannya itu ya mungkin dengan keterbatasan tadi mengeklik, masuklah dia ya, masuklah ke sistem tersebut. Oke. Nah, kemudian dari yang diberitakan itu kan mereka pertama melumpuhkan sistem keamanan. Oke. Kemudian sistem keamanan lumpuh di operating system ya, di komputernya. Kemudian mereka menginstal macam-macam, melumpuhkan file sistem dan seterusnya. Kemudian mengambil data tadi, mengenkripsi. Oke, dia ini kayak itu ya, kayak AI itu ya. Iya. Dia bisa kayak manusia, dia bisa kemana-mana. Dan itu kumpulan skrip ya, yang dieksekut secara kira-kira otomatis begitu. Gitu. Itu dikendalikan dari jarak jauh atau mereka jalan sendiri ketika masuk virus? Ketika sudah masuk, macam-macam skenario Bang. Bisa itu membuka pintu kemudian mereka masuk. Oke. Bisa dia berjalan eksekusi script by script, baris-baris itu jadi otomatis gitu. Saya membayangkan ya, sekarang dengan dana yang terbatas gitu-gitu ya, gimana membangun data center sendiri ini? Di Cikarang itu pinjaman dari Perancis 2,6 triliun. Sebenarnya kecil Bang, dibanding dengan resiko. APBN kan kemana saja itu arahnya tuh. Kan kecil itu. Ini kenapa harus pinjam Perancis 2,6? Pertama, Perancis yang buat. Bukannya kita udah belajar, asing ini udah banyak sekali infrastruktur di sini. Kalau Perancis yang buat kan nggak hanya dia ngidupin on off gitu saja, dia bisa dong akses segala macam nanti. Bilang udah selesai, kita udah saya kasih kuncinya, kata dia. Emang dia nggak punya kepentingan geopolitik di ya itu sama aja dengan IKN ditawarkan investor. Emang dia nggak bikin. Itu lingkaran dekat tuh nggak untuk investor. Iya, tapi kan kemampuan ini udah bisa kontrol dari jarak jauh pun bisa, apalagi dekat begitu ya. Luar biasa ya. Jadi apa pilihan kita? Begitu aja membangun infrastruktur sendiri. Meanwhile, ketika infrastruktur dibangun ngapain kita? Diserang-serang melulu nanti? Ya bertahap. Pertama tentu ya. Ini kan kita membahas dari sisi keamanan saja karena konteksnya PDN kan masih luas Bang. Kita belum bicara judi online, pinjaman online, anak-anak terpengaruh konten negatif, pornografi. Dan hari ini saya baru tahu judi online ternyata 63.000 transaksi, ratusan miliar gitu. Ratusan miliar. 3 website aja 1 triliun. Bukan, sorry. Per orang tuh 52 miliar. 25 miliar. Ya, Indonesia Bang. Nomor 1 pemain judi online. Dari 5 besar dunia, nomor 1 Indonesia. Allahu Akbar. Ada 178 akun unik judi online. Ada 18 juta pemain judi online aktif.
Judi online itu apa aja? Sepak bola gitu-gitu semuanya? Atau mungkin ya, saya kurang ini. Tapi saya istilah slot segala macam, mungkin game-game segala macam itu. Allahu Akbar ya. 178 akun unik. Berapa penduduk kita? Dan katanya di PPATK bilang ada 63.000 transaksi kan? Ya. Di DPR aja katanya 7.000. Gimana kita nggak rusak tukang judi? Kita jadikan wakil rakyat. Ini Bang, 7 fakta RI darurat judi online. Transaksinya sampai 600 triliun. 3 situs judi online saja 1 triliun rupiah. Ya, 2,7 juta warga RI itu terjerat, mayoritas anak muda. Diblokir terakhir 5.000 rekening judi online dan seterusnya. Untung juga ya kalau kita jadi katrok kayak saya ya, boro-boro tertarik, tahu aja nggak ngerti saya judi online itu. Memang mereka semudah itu masuk di dalam lingkaran itu. Ya, saya mungkin alhamdulillah juga kayak Bang Refli, belum pernah itu ya. Tapi itu mudah sekali di website itu kan ada tiba-tiba muncul. Kalau kita buka namanya film gratis tuh. Iya. Kemarin teman saya tuh, ini film gratis apa itu, website apa itu ya. Itu semua itu judi online tuh. Kalau keklik atau muncul sebelum kalau kita klik play, muncul iklan dulu dan segala macam, yang mau nggak mau kita redirected ke website lain, judi online. Gitu-gitu. Jadi pervasif banyak sekali berserakan. Oh ya itu ya, kalau kita misalnya ngambil sumber-sumber yang tidak resmi gitu, itu tiba-tiba muncul gitu. Kalau kita ikutin, nanti lama kan dari 1.000 yang ngikut kan mungkin ada 10%, 20% yang main Bang gitu, tertarik gitu kan. Allahu Akbar. Ya apalagi kalau kita bicara mengenai orang yang berpikir bagaimana mendapatkan uang mudah ya kan. Oh iya. Dan rata-rata kan itu gambling-gamblingan begitu. Mohon maaf yang mungkin menengah ke bawah secara sosial ekonomi kan Pak. Iya. Karena kan saya coba nih siapa tahu. Lalu penasaran. Oh nanti terus dia. Dan dia kan algoritma kan, dari tidak mungkin menguntungkan yang pemain. Tidak mungkin. Dia pakai persentase itu. Iya. Probabilitas. Ada yang menang. Ya itu sama aja dengan gold transaction apa-apa itu ya. Saya kira semuanya nggak mungkin lah rugi ininya, penyelenggaranya. Itu Bang, kenapa nggak ada political will yang membuat undang-undangnya?